Halo semuanya, nah di video kali ini aku akan bahas tips gimana caranya untuk meningkatkan produksi ASI. Setiap ibu pasti pengen dong bisa menyusui bayinya secara langsung. Nah, tapi masalahnya nggak semua ibu bisa menyusui bayinya secara langsung. Entah itu karena ASINya yang nggak keluar atau karena produksi ASINya yang kurang. Nah, problematika menyusui ini yang bikin ibu-ibu itu galau. Aduh, pengen banget nyusuin bayi, tapi kok ASINya dikit atau ASINya nggak keluar. Nah, jadi kita akan bahas gimana caranya supaya ASINya ini bisa melimpah, gimana caranya meningkatkan produksi ASI, dan apa aja sih yang bikin ASI ini malah jadi kurang, nggak keluar, atau bahkan ibunya nggak bisa menyusui. Pastikan kalian simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip supaya nggak ada informasi yang ketinggalan. Oke, cara yang pertama yaitu bisa dengan melakukan pijat payudara. Nah, pijat payudara ini fungsinya untuk membantu melancarkan peredaran darah, juga dia bisa merangsang dan juga melancarkan produksi ASI. Nah, ASIku itu baru keluar pada hari ketiga setelah bersalin. Jadi dari hari pertama sampai ketiga itu setiap hari aku melakukan pijat laktasi. Kalian bisa cari video tutorialnya di YouTube, itu udah banyak banget yang bikin. Jadi kalian bisa melakukan pijat laktasi ini ya kalau ASI kalian itu selama 1-3 hari belum keluar. Ini bagus banget supaya ASINya itu juga keluarnya lancar dan juga bikin ibunya rileks, apalagi sehabis bersalin lagi capek-capeknya ya. Jadi ibunya harus rileks dulu supaya ASINya bisa lancar keluarnya. Kemudian yang kedua, jangan panik. Makin ibunya panik, ini ASINya malah makin tambah nggak keluar. Jadi psikologis ini ngaruh banget ya ke produksi ASI. Yang harus ibu-ibu tahu bahwa bayi kita ini selama 1-3 hari setelah bersalin, kalaupun nggak kalian susuin atau nggak kalian kasih ASI, dia masih bisa bertahan, masih nggak apa-apa, karena dia masih punya cadangan lemak di dalam tubuhnya, jadi nggak perlu takut bayi kalian akan kekurangan nutrisi. Ibunya harus rileks dulu supaya hormon oksitosinnya ini bisa naik, jadi produksi ASINya bisa lancar. Yang tahu cara membahagiakan diri kalian itu cuma diri kalian sendiri, jadi harus rileks dulu, harus bahagia, banyak bersyukur. Tingkatkan produksi ASINya, makan yang banyak, makan yang enak, istirahat yang cukup supaya ASINya bisa keluar ya. Kemudian yang ketiga, konsumsi makan makanan ASI booster. Udah pasti sering dengar dong ya ibu-ibu makanan ASI booster. Jadi ada banyak makanan yang bisa membantu meningkatkan produksi ASI, juga membantu meningkatkan kualitas ASI. Seperti kacang kedelai, kacang almond, kemudian sayuran hijau, daun katuk, daun bayam, kangkung, sawi, itu bisa juga. Kemudian buah-buahan, kalian bisa makan pisang, alpukat ataupun semangka. Daging juga bisa kalian bikinin sop biar banyak kuahnya. Kemudian yogurt. Dan satu yang paling penting kalau kalian pengen meningkatkan produksi ASI, pastinya kalian harus minum banyak air putih. Karena ASI itu dia 80%-nya itu air. Jadi kalau mau ASINya banyak harus minum banyak air putih. Untuk ASI booster ini nggak harus selalu makan makanan mahal ya. Kalau kalian nggak bisa beli kacang almond, nggak bisa beli kacang kedelai, daging, banyak kok makanan yang murah meriah. Contohnya daun sayur-sayuran hijau tadi ya, daun bayam, kangkung, sawi, apa daun katuk, itu bisa kalian konsumsi, bisa meningkatkan kualitas ASI, jadi nggak harus yang mahal. Kemudian yang keempat, susuin sesering mungkin. Nah, dengan sering menyusui, hormon prolaktin kita ini akan membaca jumlah kebutuhan ASI. Jadi otomatis sehabis kita menyusui, ASI kita itu akan diproduksi lagi. Nah, susuin setiap 2 jam sekali atau kapanpun ketika bayi kalian butuh disusui. Kalau aku pribadi, aku nggak nganjurin ya untuk pumping pada ibu-ibu yang nggak bekerja atau yang memang lagi nggak punya keluhan, misalnya putingnya lagi nggak lecet atau nggak bengkak. Jadi lebih baik itu menyusui secara langsung, itu ibunya lebih rileks. Dibanding ketika aku anak pertama itu aku ikut-ikutan pumping karena pengen ASINya melimpah.
Tapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan bayi kita. Apalagi bayi aku itu dia nggak mau juga minum DOT. Jadi ASI-nya itu sebenarnya malah sia-sia. Aku kejar-kejaran, mati-matian pumping. Apalagi ini ngaruh banget ya ketika kita lagi capek, kecapean, kurang istirahat. Nah itu produksi ASI kita kurang bagus. Ketika di pumping itu hasilnya dapatnya cuma sedikit, itu malah bikin kita stres. Jadi kalau memang di rumah aja, full time di rumah aja ngurusin anak, lebih baik disusuin secara langsung, nggak usah pumping, kecuali memang kalau kalian putingnya lagi lecet, atau lagi bengkak, atau memang kalau yang bekerja, ini memang lebih baik tetap di pumping. Kemudian yang kelima, posisi menyusui. Nah, kenapa posisi menyusui ini ngaruh ke produksi ASI? Karena kalau posisi menyusui dan pelekatan mulut bayinya ini benar, bayinya ini bisa menyusu sampai payudaranya itu benar-benar kosong, otomatis produksi ASI-nya juga akan lancar dan juga bisa lebih banyak lagi ya. Jadi perhatikan juga posisi ketika kalian menyusui. Pastikan ketika kalian itu menyusui, mulut bayi itu dia masuk sampai ke bagian yang hitam-hitam, yaitu areolanya. Jadi jangan menyusui hanya di putingnya saja. Kalau menyusui hanya di putingnya saja, ini yang malah nantinya bikin putingnya itu jadi lecet, jadi ibunya kesakitan dan susah untuk menyusui. Kemudian yang terakhir, yaitu dukungan dari keluarga. Nah, ini nih juga yang paling ngaruh banget. Karena dukungan keluarga itu penting banget, karena kalau ibunya happy, ibunya nggak stres, otomatis produksi ASI-nya juga akan lancar. Nah, banyak kasus di mana ketika ASI ibunya belum keluar, jadi dari pihak keluarga, atau saudara, atau orang tua, apa mertua, apa suami, ini udah mulai menekan ibunya. Misalnya ketika ASI belum keluar, aduh kok ASI-nya belum keluar, atau kok bayinya rewel, kayaknya dikasih sufor aja, atau misalnya kayaknya ASI kamu sedikit karena payudara kamu kecil. Nah, kata-kata seperti itu malah bikin ibunya tambah down, padahal ibunya lagi berusaha berjuang supaya bisa memberikan ASI terbaik untuk bayinya, tapi kalian malah keluarga ini malah menjatuhkan semangat ibunya. Bayinya rewel dikit aja dibilang ASI-nya kurang, lebih baik tambahin sufor. Bayi kalau udah diselang-seling sama sufor, itu nanti yang kalah malah ASI-nya, produksi ASI-nya jadi berkurang, atau bayinya malah jadi nggak mau minum ASI, karena kalau menyusui langsung itu kan butuh usaha dari bayinya, kemudian ASI itu juga biasanya rasanya tawar, berbeda dengan sufor yang ada rasanya. Jadi dukungan dari keluarga ini penting banget. Jadi lagi menyusui, apapun yang kalian rasakan, apapun yang ganggu pikiran kalian, itu ungkapkan atau cerita ke orang terdekat kalian. Jadi jangan dipendam. Atau kalau ada yang ngomong yang bikin nyakitin kalian, itu kalian langsung tegur aja, karena itu berpengaruh banget efeknya ke produksi ASI kalian. Itu aja tadi beberapa tips gimana caranya supaya produksi ASI kalian bisa berlimpah, bisa lancar. Semoga ada bumil-bumil juga ya yang nonton video ini, karena kalau mau menjadi orang tua, apalagi berencana untuk menyusui bayinya secara langsung, memang harus mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum bayi kalian itu lahir. Jadi ketika bayinya itu lahir nanti, kalian nggak bingung, nggak panik gimana cara ngatasinnya. Apalagi kalau ASI-nya belum keluar, itu kalian tahu harus ngapain aja. Semoga video ini bermanfaat untuk Bumil Busui, untuk para orang tua baru yang mau menyusui. Semoga bisa menyusui. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, yang belum subscribe. Boleh di-share juga ke seluruh sosial media kalian, supaya banyak yang dapat infonya. Dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu.